Febri Adriansyah, ini kan disebutkan dia tersangka, tapi kan kita belum tahu secara legalitas. Kalau tersangka tentu ada aturan mainnya. Karena namanya menetul Febri Adriansyah ini sudah jadi tersangka, tentu ada legalitas. Apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD betul. Kayak mana yang betul saya betulkan. Kalau tidak ada legalitas bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui etika prosedur, ya, dibuka seluruh titik Pandoranya, dan saya yakin mereka tidak akan berani main-main karena mereka sudah sorotan publik. Kayak mana yang betul saya betulkan. Kalau tidak ada legalitas bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui etika prosedur, ya, itu tentu bisa nanti absurd karena kepentingan tertentu. Yang sialnya ini dimanfaatkan, dimasukin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, ya saya juga sama. Saya berharap dihukum yang seberat-beratnya, supaya jangan dilakukan penyidik. Apa kita sudah tahu media bahwa Febri Adriansyah sudah diperiksa? Kan nggak minta juga anggota DPR di sana jangan tarik ulur. Ada apa kamu tarik ulur tentang mengesahkan undang-undang perampasan aset? Berarti takut kamu asetmu dirampas. Oke, Pak Jenderal, masih ramai tentang Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, di mana kemarin kita juga mengetahui bahwa dia sudah jadi tersangka tapi dilimpahkan kembali ke Kejagung ini kasus ini. Kenapa tidak ke KPK? Ini kan banyak orang-orang masyarakat tentunya yang sangat menyayangkan keputusan tersebut gitu. Dan bahkan banyak yang meminta presiden untuk memutuskan kasus ini segera dilimpahkan ke KPK. Ini Pak Jenderal sendiri melihat seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya memang kita harus menolak kepada pokok permasalahan inti, ya, yaitu tentang masalah sosok seorang mantan Jampitsus, ya, Febri Adriansyah. Nah, kemarin sudah ada pertemuan antara Komisi 3 DPR, ada di situ Kakortas juga, ada di situ juga dari Polda, nah, kemudian penyidiknya, kemudian dari Kejaksaan Agung ada yang diwakili oleh PLT Jampitsus, Pak Margono kok nggak salah. Akhirnya diambil suatu kesepakatan bahwa ini dari penyidik kepolisian diserahkan beban tugas dan tanggung jawab kepada Kejaksaan Agung, kan gitu. Kejaksaan Agung kan juga ada penyidiknya. Sini juga ada penyidik. Kadang-kadang orang kan tidak pernah berpikir bahwa antar lembaga ini kan ada MOU. Ada MOU bisa saja lebih berbobot kemana untuk pelimpahan ataupun penyerahan tugas berikutnya. Menurut hemat saya bahwa penyerahan daripada penyidik ke Kejaksaan Agung nggak ada yang salah. Mereka kan punya MOU. Yang penting di sini adalah akidah penegakan hukum jangan sampai ditiadakan dengan adanya penyerahan itu. Tentunya dari penyidik juga akan diminta dari Polri ini untuk melengkapi atau sinergitasnya sehingga pada saat penyidik daripada Kejaksaan Agung melanjutkan pemeriksaan kepada yang bersangkutan bisa mencapai titik maksimal. Tentu ya akan turun supervisi dari KPK. Kan sudah ada surat kesepakatan dan ada juga dari tim panjat Komisi 3 DPR RI. Berarti ini kan bukan suatu peristiwa yang main-main karena ini menyangkut 3 peristiwa yang sangat besar, ya. Yang pertama masalah batu bara yang mana mencapai kerugian 5 triliun kurang lebih, kemudian Asabri sekian triliun, kemudian Krakatau Steel. Nah, semua beban pokok perkara ini dengan kelengkapan barang bukti semuanya diserahkan ke JP untuk ditindaklanjuti. Ya, tentunya pasti ada link koordinasi di antara mereka. Sekali lagi saya ingatkan bahwa MOU antar lembaga itu ada. Ya, saya juga kan mantan penyidik, mantan Karawat Sidik. Jadi suatu ketika bahwa ini beban lebih berbobot untuk lebih tuntas diserahkan kepada leading sektor yang menguasainya. Nah, sekarang kan leading sektornya kan kebetulan berada di
kejaksaan. Kebetulan itu mantan Jampitsus. Jampitsus. Nah, hanya kita minta nanti di kejaksaan betul-betul dibuka seluruh titik Pandoranya. Dan saya yakin mereka tidak akan berani main-main. Karena mereka sudah sorotan publik. Ya. Kemudian dari kepolisian juga akan memberikan supporting kerjasama yang baik. Kemudian turun supervisi dari KPK. Kita nggak usah bersangka negatif. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Karena yang kita pentingkan adalah kelembagaan daripada negara ini. Ingat, ini hanya satu kasus, dua kasus yang menjadi pokok permasalahan kepada publik. Tapi kan diperlukan soliditas daripada aparat penegak hukum. Karena ini skalanya nasional dan internasional nantinya. Jangan sampai ada friksi, gesekan antar lembaga karena kepentingan-kepentingan tertentu. Yang sialnya ini dimanfaatkan, dimasukin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh situasi. Nah, ini harus kita jaga. Jadi apa yang dilakukan oleh ketiga lembaga itu sah-sah saja. Saya nggak merasa seujung, kenapa begini? Enggak. Cuma seperti contoh bahwa yang disebutkan tersangka seorang Febri Adriansyah, ini kan disebutkan dia tersangka, tapi kan kita belum tahu secara legalitas. Ini perlu dipahami oleh publik. Ini kan orang cuma ngomong dia di tempat sudah tersangka yang mana, ada legalitasnya nggak, hitam di atas putih bahwa dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk si DR itu. Nah, kalau si Tan Kian itu kan memang sudah ditahan. Si DR tuh nggak salah sudah diambil juga tuh. Udah. Nah, sudah. Jadi tentunya itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Oke. Nah, sekarang posisi daripada Febri Adriansyah ini kan kita perlu nanti untuk menguatkan ini sehingga betul-betul dia sudah tersangka atau tidak. Kalau tersangka tentu ada aturan mainnya. Karena namanya menetapkan tersangka berdasarkan keputusan MK 21 12 Romawi 2014 dinyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan tahap akhir dari suatu penyidikan. Kalau sudah berjalan seperti itu berarti ada mekanisme hukum yang harus dilalui dari mulai penyelidikan, menemukan atau mencari bukti permulaan. Kemudian turunlah SPDP untuk mencari peristiwa pidana dari hasil penyidikan baru menetapkan tersangka. Nah, ini sekarang ini kan kita belum tahu dan saya belum bisa memastikan apakah betul Febri Adriansyah ini sudah jadi tersangka. Tentu ada legalitas. Apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD betul. Tapi mana yang betul saya betulkan. Kalau tidak ada legalitas bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui etika prosedur, ya, itu tentu bisa nanti absurd, cacat hukum. Kalau seandainya bersangkutan mengajukan pra peradilan, ya kemungkinannya 90% menang. Karena itu sudah menabrak subjek formil. Itu yang saya katakan selalu seperti pra peradilan sekarang ini, Rosyo ini, itu sudah masuk materi pokok perkara, berbeda lagi. Kalau ini kan mencari posisi subjek formil. Sah tidaknya, ingat loh ya, sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan itu harus dilambari dengan administrasi tertulis dan ada aturan mainnya. Nah, kalau yang Rosyo kan berbeda. Jadi nggak bisa disama-samakan. Jadi walaupun demikian, mari sama-sama kita hormati hukum. Kita lihat di mana titik benang merahnya. Yang kita harapkan adalah uang negara jangan sampai disia-siakan. Bagi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, ya saya juga sama. Saya berharap dihukum yang seberat-beratnya. Supaya jangan ada presiden buruk bagi masyarakat yang lain. Gitu loh kira-kira, media. Nih, Pak Jenderal menyinggung soal legalitas yang tersangkanya Febri ini gitu. Artinya ini masih belum terang benderang dalam status tersangkanya Febri ini. Begini ya, ada beberapa hal, langkah-langkah yang dilakukan penyidik. Apa kita sudah tahu media bahwa Febri Adriansyah sudah diperiksa? Kan nggak tahu. Kan tidak seluruhnya harus dipublikasikan. Itu kan ada rahasia penyidikan. Jadi orang udah seujon gitu loh. Tapi feeling saya mengatakan kalau betul-betul sudah ada penetapan tersangka, etika prosedur itu pasti sudah dilalui. Tapi kan tidak dipublikasikan, makanya
yang bersangkutan menghilang nih, nggak muncul ke publik untuk memberikan suatu statement dan lain sebagainya setelah yang terakhir itu. Iya. Nah, kalau dikatakan tersangka, saya yakin sudah dilakukan tuh pemeriksaan, tapi tidak dipublikasikan. Walaupun demikian, kita sama-sama menghormati hukum. Tapi dengan statusnya sebagai tersangka saat ini dan dia kan tidak ditahan nih. Ini sampai sekarang kita nggak tahu nih keberadaannya di mana. Media nggak tahu. Harus, oi dia sudah ada di sini kan nggak juga kan? Kita juga nggak tahu kan? Tapi yang jelas pasti kembali lagi kepada menahan atau tidak menahan. Itu kan hak objektif dan subjektif daripada seorang penyidik. Kembali lagi saya katakan, kenapa Roy Suryo tidak ditahan itu hak subjektif. Tapi kalau hak objektifnya seperti yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana sudah layak untuk ditahan. Namun kan kembali lagi kan ada kriteria hak subjektif itu. Dia kooperatif, tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah hak kewenangan daripada penyidik yang tidak bisa kita ganggu gugat. Dia harus ditahan, dia harus ini menurut kita. Tapi kan menurut pengamatan dari penyidik kan berbeda. Itulah haknya, makanya dibilang hak seorang penyidik itu merupakan hak independen gitu loh. Saya luruskan masalah ya, saya nggak membela siapa-siapa di sini. Sekali lagi saya katakan, siapapun pelaku tindak pidana korupsi, saya berharap dihukum seberat-beratnya. Tapi saya tidak masuk untuk mencampuri etika prosedur kewenangan masing-masing lembaga. Kita kan nggak dibuka di publik tuh bahwa ada sinergitas penyerahan daripada berkas, barang bukti dan lain sebagainya dari penyidik ke JPU. Itu yang saya katakan tadi, mereka mempunyai critical point yang mana yang lebih mendominasi bobot perkaranya. Dan itu sah-sah saja, ada MOU kok. Ya sama-sama kita masyarakat mengawal. Jadi nggak usah kita istilahnya kenapa harus begini, akan terjadi begini. Itu kan menurutmu. Ayo sama-sama kita cermati. Utamakan kepentingan nasional tapi tidak menghilangkan etika prosedur hukum yang berlaku bagi siapapun. Mau itu pejabat negara, mau itu dari kepolisian, mau kejaksaan, mau siapa saja, tetap hukum ditegakkan. Bisa dipahami kira-kira media maksud saya ini ya. Sehingga saya tidak mau ikut-ikutan dengan yang lain-lain, saya berbicara skala nasional. Ya. Karena saya harapkan bahwa ini kan akan menurun ya, dari mulai pusat sampai ke daerah, tingkat 1, tingkat 2. Saya lebih mengutamakan sinergitas kekompakan daripada mereka untuk menangani suatu perkara supaya tidak ada friksi. Itu kira-kira media. Pak Jenderal, Mahfud MD kan memang mendesak juga nih untuk KPK mengambil alih kasus ini gitu kan, tidak dikejagung karena bicara independen di sini kemungkinan melihat kemungkinan ke depannya gitu kan. Lebih independen ini mungkin lebih ke KPK di sini. Ya sah daripada pengaman hukum siapa itu kan sah-sah saja. Lebih dekat, independen apa dan lain sebagainya itu kan maunya kita, maunya orang. Tapi kan lembaga yang menangani itu sudah ada suatu kesepakatan. Kan kesepakatan antar lembaga dan sudah dilakukan. Kami dari KPK tidak pada posisi untuk mengambil alih, berarti dia percaya. Kan gitu. Tentu kami akan melakukan supervisi. Saya sudah tahu kemana maksudnya. Kan lebih bagus kenapa tidak KPK yang mengambil alih. Sadar nggak di KPK itu siapa? Di KPK itu di situ kejaksaan sama kepolisian juga. Nah, apa sudah lebih menjamin? Kan nggak juga. Tapi independensi daripada KPK memberikan suatu statement itu berarti kan sudah meneropong dengan pokok permasalahannya. Makanya mereka bersinergi, saling mengawal lah. Tapi apapun pendapat Pak Mahfud, pendapat masyarakat, ataupun pendapat daripada masyarakat anti korupsi, ya sah-sah saja, kita tampung. Dan mereka juga kan pengen itu dikeluarkan supaya betul-betul negara kita ini bebas dari tindak pidana korupsi. Sah, saya dukung kok. Tapi kan kita nggak bisa mengamputasi koordinasi antar lembaga. Jadi saya katakan MOU tadi, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sekarang turun ikut serta dari Panja DPR Komisi 3. Ini kan beberapa lembaga untuk berembuk untuk menjadikan satu fokus permasalahan, menuntaskan persoalan ini kepada titik akhir, yaitu
menghukum bagi siapapun pelaku tindak pidana korupsi yang sudah ditenggarai dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita kira-kira media ya. Pak Jenderal, kasus ini sudah merembet kemana-mana nih. Sudah banyak nama-nama yang nyangkut juga nih di dalam kasus Febri ini kita yuk. Salah satunya SDM, kita tahu lah kan kemana SDM kan nyangkut batu bara. Ya. Kenapa sampai terjadi kebocoran di sana? Apakah tidak ada turut serta ataupun kelalaian daripada pihak SDM? Ya, sudah tahu kemana media larinya. Jadi nggak usah ditanya, saya sudah paham. Tapi tentunya itu juga perlu ditelusuri sehingga betul-betul keterangan itu semakin komprehensif. Siapapun yang terlibat, mau dari SDM mau siapa, kalau memang ada benang merahnya babat itu loh, kira-kira gitu. Saya kan di tengah-tengah kan, saya nggak berpihak kemana-mana. Kalau seandainya dari Asabri nanti ada hal-hal yang menyimpang atau pembagian fulus, sikat. Kemudian pundi-pundi yang ada di brankas itu milik siapa harus dibuka secara tuntas. Apakah itu milik pribadi dia atau titipan atau bagaimana, kan kita nggak tahu juga. Kemana benang merahnya dituntaskan segera. Ya. Sekarang jadi pokok permasalahan kan orang kan bersyawa sangka. Kan yang kebetulan jadi sorotan ini kejaksaan. Kenapa diambil alih oleh kejaksaan kan gitu? Iya. Nah itu kan udah seujon namanya tuh. Saya yakin lah di kejaksaan juga di Aksa itu juga banyak orang-orang yang berpihak pada kebenaran hukum. Karena kan mereka pada menilainya kan ini mantan seorang Jampitsus ditanganin, digeledah oleh polisi, tiba-tiba lah dibalikan lagi ke kejaksaan gitu. Sebenarnya bukan tiba-tiba ya, tapi membuka titik Pandora itu sah-sah saja. Ya. Makanya dilakukanlah penelusuran oleh pihak kepolisian berdasarkan bukti permulaan hasil laporan daripada orang-orang tertentu. Makanya sebelum diadakan penggeledahan kan omong kosong kalau tidak dilakukan penyidikan. Ya. Karena pengadilan tidak akan mengeluarkan izin penggeledahan kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup yang mengikat, menguatkan bahwa sah untuk dilakukan penggeledahan. Tentu di area penyidikan. Makanya ditangkaplah beberapa orang dan ditahan, diminta keterangannya. Sehingga tahu di tempat-tempat mana disembunyikan di barang-barang tersebut, di 12 tempat tersebut. Dan yang paling besar di 2 tempat, kalau nggak salah itu ya di Deklen dan di Sentul. Nah, kalaupun ini beralih ke kejaksaan, menurut hemat saya ya, ini kan semua beban ini supaya diserahkan pada leading sektor. Karena di lead sektor yang melaksanakan pengeterapan hukum itu kebetulan di sini. Nah, mereka ini akan diberikan beban, ini semakin beban loh sebenarnya. Beban diberikan kepada JPU untuk menuntaskan. Ingat, seketika diberikan kepada JPU, mata ratusan juta orang kepada JPU ini akan mengarah. Berani nggak main-main? Pemerhati hukum, anti korupsi, para pengacara, orang-orang yang paham hukum, dan masyarakat serta lembaga negara yang lain yang terikat. Saya yakin dengan transparansi seperti gini mereka sudah tidak berani main-main. Ini sebenarnya kalau menurut hemat saya ini supaya semua pokok permasalahannya bisa dipecahkan karena banyak bermuara di kejaksaan ini semua. Nah, tentunya kita harapkan ya kepada PLT Jampitsus ini transparansi itu perlu ya, termasuk ya direktur pidana khususnya ini. Nah ini yang harus saya jujur ngomong aja, Dirpitsusnya ini perlu untuk diawasi betul karena sinergitas Dirpitsus ke Jampitsusnya. Apa yang dilakukan Jampitsus omong kosong tidak diketahui oleh Dirpitsus. Ini yang perlu untuk dieliminir sehingga betul-betul berani nggak kau membuka kemana larinya ini? Harus. Yeah. Karena apa? Nanti tidak ada transparansi kalau Dirpitsusnya tidak diawasi. Makanya kan PLT Jampitsus merangkap Jamwas betul-betul ini dieliminir betul. Saya buka sebenarnya mana yang terjadi. Termasuk penyidik-penyidik yang ada di Pitsus. Omong kosong mereka nggak ngerti. Makanya kita harapkan mereka terbuka semua. Dan saya yakin pasti mereka akan membuka karena sudah terkuak benang-benang merahnya. Sekali lagi, mari kita sama-sama rakyat Indonesia berpikir lurus dan jernih, nggak usah sok ujon karena kita tahu di kulit luarnya apa yang sudah terjadi. Tapi yang kita butuhkan sinergitas, soliditas antar lembaga perlu kita jaga. Saya nggak bisa membayangkan kalau terjadinya friksi antara Kejaksaan Agung dengan kepolisian, itu akan merembet ke
bawah. Makanya kemarin sudah ada pertemuan nih Jaksa Nah, Agung sama justru. Kapolri nih. Justru itu, ini kan untuk menyatakan kepada satuan bawahan, kalian di bawah jangan macam-macam, kita ini solid di atas, lakukan sinergitas sesuai dengan apa yang kami lakukan di atas, sehingga betul-betul penegakan hukum di provinsi, di kabupaten, kota akan yang laksanakan untuk selalu mendekatkan penegakan hukum yang berpihak kepada masyarakat. Sebenarnya itu lampu sebenarnya, peringatan untuk satuan bawahan supaya tidak bermain-main, karena mereka kadang-kadang kan hanya tahu sepihak. Namanya kepala manusia kan kadang-kadang kan kita nggak bisa mengatakan sempurna semua. Ya. Dia melihat gini, pola penerapannya berbeda di bawah, kan gitu. Ada kan, kalau gitu main sikat-sikat kita di sini kan di bawah. Nah, ada warning dari atas, kalau jangan macam-macam loh. Ya, Kapolri dengan Jaksa Agung sudah ketemu, kumpul, bahkan salam-salaman, sudah menjalin koordinasi dan soliditas. Turun ke bawah sama, jangan berpihak dan melakukan hal-hal yang aneh. Sama dengan kepada Panglima TNI, karena pada saat itu ada anggota yang melakukan pengawasan pada saat penggeledahan. Ya, Nah, dibuktikan dengan datangnya Kapolri sana supaya muncul soliditas kembali. Ayo kembali kita jalin supaya di bawah jangan main-main. Itu sebenarnya kan kode. Dan tentunya ini pasti perintah daripada Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Kita butuhkan kepentingan nasional yang lebih besar daripada kepentingan sektoral. Nah, kalau orang-orang kepentingan sektoral, dia bisa membayangkan nggak situasi nasional kalau ini tidak segera diambil alih oleh Presiden. Dan ternyata sudah dilakukan sinergitas itu. Nah, kalau saya berpikir nasional ya, saya nggak mau terpengaruh dengan orang-orang tertentu. Saya berpikir bagaimana utuhnya negara ini, karena kebetulan mereka-mereka itu pemegang kendali negara. Bayangin TNI dan Polri kalau seandainya dibuat satu friksi, mereka menggunakan senjata semua. Yang korban siapa? Masyarakat yang korban. Makanya sebelum itu terjadi, kepiawaian daripada Presiden, kumpulkan, panggil, jalin kembali. Saya setuju banget. Karena jiwa saya adalah jiwa NKRI. Jadi jangan terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu. Ingat baik-baik, situasional sekarang ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memperkeruh situasi nasional. Kenapa? Mereka tidak pengen negara kita ini maju, tidak pengen bersatu. Kalau bisa pecah belah, sesuai dengan keinginan mereka. Nah, senang nanti internasional masuk. Sudah diliput. Nah ya iya, dikompori kan. Bila penting dana dikasih. Waspadai para pimpinan lembaga negara. Utamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia daripada kepentingan sektoral dan lembagamu. Saya setuju dengan apa yang dilakukan Presiden itu, karena perintah beliau lakukan segera dan sudah dilakukan. Dong, sama-sama kita dukung. Jangan kita berpikir sektor, jangan berpikir kenapa begini, kenapa begitu. Kan Anda kan tidak tahu kepentingan besar. Kepentingan besar kita utamakan, tapi penegakan hukum tetap berjalan. Hal yang sudah dilakukan oleh yang diduga pelaku dan ditersangkakan itu harus dituntaskan sampai di meja pengadilan. Gitu media. Oke, Pak Jenderal, masalah hukuman untuk Febri sendiri, jika memang nanti Febri dinyatakan bersalah dan melakukan tindakan yang diduga selama ini gitu, banyak yang meminta Febri ini dihukum mati. Bahkan DPR pun juga sempat menyinggung soal itu. Tapi ketika DPR menyinggung soal itu, kita kembali ke RUU perampasan aset yang masih belum juga disahkan sampai saat ini. Bahkan kabarnya kemarin itu sempat mau ditolak sesuai dengan dorongan dari Pak Presiden yang minta mau segera disahkannya ini RUU tersebut. Gimana Pak Chandra? Jangankan para politisi itu. Setahun yang lalu saya sudah bicara, 2 tahun yang lalu saya sudah bicara. Kalau seandainya dirubah undang-undang tindak pidana korupsi, untuk yang di atas 10 miliar atau 20 miliar, lakukan hukuman tembak mati di lapangan. Saya udah ngomong dulu. Tapi kan undang-undang kita kan belum mengatur. Kalau saya hanya bisa mengatakan, kalau betul-betul terjadi, lakukan langkah hukum yang seberat-beratnya. Hukuman seumur hidup ditambah sepertiganya lagi, pokoknya nggak usah keluar dari penjara. Gitu loh. Kalau seandainya dilakukan hukuman mati karena undang-undang tidak mengatur, perlu dirubah kembali undang-undang daripada tindak pidana korupsi. Narkoba kan sudah ada. Tindak pidana korupsi juga yang sudah merugikan ratusan juta manusia harus dilakukan dan harus diadakan amandemen tentang masalah undang-undang itu.
Nah, kalau undang-undang perampasan aset, saya dari dulu mengatakan lakukan itu supaya para pengemplang uang negara tuh biar kapok, rampas semua saat miskin kan. Nah, karena dia menari-nari di atas penderitaan rakyat. Saya minta juga anggota DPR di sana jangan tarik ulur. Ada apa kamu tarik ulur tentang mengesahkan undang-undang perampasan aset? Berarti takut kamu asetmu dirampas. Kalau betul-betul kau nggak berbuat sesuatu, sahkan dong. Supaya betul-betul mereka tuh jadi berpikir jangan sampai melakukan lagi perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Gitu kira-kira ya. Oke. Mungkin terakhir melihat pertemuan Pak Prabowo mengadakan tiba-tiba pertemuan antara Kapolri, Panglima itu seperti apa Pak Jenderal? Saya rasa bukan pertemuan yang tiba-tiba ya. Nah, ini kalau tiba-tiba soalnya kayak kebakaran jenggot gitu loh. Mendadak kan? Bukan juga. Kalau dikatakan mendadak juga itu saya juga kurang setuju. Itulah kepiawaian seorang pemimpin negara. Melihat, mencermati situasi yang jangan sampai menjadi momok bagi negara. Sebelum itu terjadi dia mengambil langkah-langkah bijak. Itulah kepiawaian. Segera saya ambil langkah sebagai pemegang direktif, tuntaskan pokok permasalahan, sinergitas kembalikan, supaya jangan sampai di bawah menjadi carut marut. Makanya di tataran atas dilakukan soliditas, koordinasi yang intensif, di tataran tengah, bawah, ikuti perintah dari atas. Itu tujuannya. Kalau dikatakan mendadak, tiba-tiba menurut saya enggak. Itulah kepiawaian. Itu melihat, mencermati situasi bangsa dan negara, jangan sampai terjadi situasi itu, segera ambil. Kalau seandainya saya segera ambil itu. Bukan saya mendadak. Wah, ini sudah nggak benar. Kalau ini saya biarkan, ini api dalam sekam. Ambil langkah. Itulah pemimpin negara. Dan apa yang dilakukan Pak Prabowo, saya setuju banget. Supaya jangan sampai mengakar ke bawah. Ini kan jadi embrio-embrio yang nggak jelas nanti. Nah, nyatanya, faktanya, Kapolri datang ke sana sambil nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, selesai. Kan ternyata kompak kembali. Jaksa Agung terjadi lagi soliditas. Saling berangkulan, ketawa-ketawa, ini yang kita harapkan. Dengan wujud ketawa dan rangkul-rangkulan itu warning kepada satuan bawahan. Lo jangan main-main, kita di atas sudah kompak. Jangan lakukan tindakan-tindakan destruktif yang merugikan negara, bangsa dan negara. Itu kira-kira. Lalu sampai soal itu Pak Jenderal, yang di pidato Pak, ini viral nih, di pidatonya Pak Prabowo yang sempat menyinggung, hei para koruptor. Oh, itu sah-sah saja. Itu tiba-tiba ada kamera yang menyorotin ada Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung ini. Itu sebenarnya Bukan sebagai dari kode dari presiden atau seperti apa? itu nggak kode, itu bisa-bisa aja medianya kayak gitu. Emangnya kalau dia sorot Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung itu, emangnya di lembaga yang lain nggak ada? Ya kebetulan aja lah. Nah, emangnya kalau nggak disorot, emang nggak disorot itu di bagian apa, BUMN yang lain atau Pertamina yang banyak melakukan tindak pidana korupsi, di SDM tindak pidana korupsi, dan di lembaga-lembaga kementerian yang lain ada. Kebetulan yang tersorot mereka itu juga kalau menurut hemat saya, kendalikan negara. Itu maksudnya itu. Jadi saya rasa sah-sah aja lah. Biasalah media kan, kalau disorot nanti kok Ricky Sitohang disorot, ini ada apa? Why? Ada sesuatu di balik ini, macam-macam loh pokoknya. Kalau menurut hemat saya itu biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu diambil pikir, ini tentu ada suatu warning atau suatu kode tertentu. Enggak lah, kode alam ada, atau kode buntut ada gitu loh. Kalau saya lurus-lurusin aja masalahnya. Itu loh media ya.